Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, Kokin Bali. Hari ini kita akan ngajak kalian ke salah satu breeder, atau bisa dibilang teman-teman, kumpulan dari teman-teman breeder yang ada di Gria Koki Bali. Kita akan lihat bagaimana keseruan kita jalan-jalan di breeder ini dan melihat ikan-ikan spesial berdarah biru. Nah teman-teman, seperti janji saya tadi, di sebelah saya adalah breeder Koki Bali yang bernama, jelaskan dong Lih, siapa, di mana, alamatnya, dengan beli siapa? Ya, selamat sore, yang dengan beli Kadek Dwi, ya, yang dari komunitas Gria Koki Bali. Nah, jadi kita sekarang liput di Gria Koki Bali adalah salah satu komunitas Koki Bali yang ada di Denpasar, Dede ya. Jadi breeder-breeder ikan yang ada di Denpasar membuat atau mendirikan satu tempat atau satu komunitas untuk berbagi atau sharing tentang permasalahan dan berbagi bagaimana cara merawat ikan sesama tim ya, kita beli Kadek ya. Nah, motivasi beli Kadek sendiri untuk mendirikan, artinya teman-teman mendirikan tim komunitas ini dari dasar apa sebelumnya? Ya, pertama ya dari hobi, hobi, kesenangan. Habis itu berlanjut ke kepedulian untuk melestarikan ikan mas Koki Bali ini. Akhirnya dengan melihat begitu banyak keistimewaan dari ikan ini, jadi kita tertarik untuk ikut melestarikan ikan Koki Bali. Nah, seperti apa yang biasa kita bicarakan atau teman-teman bicarakan, teman-teman, jadi ikan ini memiliki sesuatu yang spesial. Jadi teman-teman di Bali khususnya jangan malu untuk memelihara ikan ini, walaupun kalian banyak memelihara ikan lain. Kita buat ikan menjadi raja di tanahnya sendiri. Pak Dek, di depan kita saat ini tiang lihat ikan-ikan mas Koki Bali yang dipelihara di sini dengan cara menggunakan kolam seperti hampir menyerupai ikan koi. Bisa dijelaskan sedikit Pak Dek? Jadi bagaimana sistem filtrasinya dan mesin yang digunakan di sini? Kalau di sini niki kolam ini film yang ukuran besar niki kita memang buat, artinya sama persis dengan konsep filtrasi dari kolam koi ya Pak Daya. Jadi ya intinya kita membuat air ini menjadi sehat. Betul. Nah, jadi konsepnya sama dengan filtrasi di kolam koi. Kita di sini pakai 3 chamber Pak Daya. Jadi sama dengan mesin 103. Oke. Dengan kolam sebesar ini digunakan mesin yang lumayan kecil Pak Daya. Ya, ada fungsinya itu Pak Daya? Tidak begitu sih, artinya kita coba aja. Di samping itu juga kita hemat energinya. Betul juga. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa ikan ini memiliki ekor yang sangat halus atau yang panjang bisa dibilang. Nah, penggunaan arus yang kencang dapat menimbulkan kebengkokan ekor. Jadi dengan air yang agak tenang akan membuat kendala itu bisa dikurangi Pak Daya. Nah teman-teman, di depan kita sendiri sekarang ini sistem apa Pak Daya yang tiang lihat? Sistem ini unik, artinya tradisional yang sudah sedikit kemodernisasi. Fungsinya apa Pak Daya? Bisa dijelaskan sistem kerjanya Pak Daya sedikit Pak Daya? Kalau yang ini memang dari tempatnya dia kita buat tradisional dengan jeding tanah begini, tapi kita buat untuk filtrasinya dengan
perpaduan modern. Jadi kita ingin dengan tempat-tempat yang tradisional pun dengan kita kombinasikan dengan kita, jadi kita bisa menjaga kualitas air tetap maksimal. Jadi bagus, nyaman untuk ikannya. Siap. Jadi bisa dijelaskan sedikit pada. Jadi jeding ini yang saya lihat adalah ada skimmer di sini Pak De ya. Jadi air permukaan yang diambil ke atas dan turun ke sini. Seperti itu teman-teman. Jadi tanpa ada bottom drain Pak De ya. Jadi semua skimmer dari sana dilontarkan kembali ke filter teman-teman. Dilihat. Nah, filter mesin ukuran berapa Pak De? Di sini Pak De. 103 juga. 103. Jadi dengan pengecilan kecil ya Pak De ya, ya dengan air. Tetap teman-teman untuk menjaga kualitas ekor. Nah, jadi dari bawah air bersih naik ke sini dan kembali seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat kalian menyesuaikan tempat. Jadi koki Bali bisa dipelihara di dalam kolam, jeding maupun akuarium. Nah, di sini kita buatnya tidak ada button drainnya, itu dengan tujuan nanti untuk kotoran ikan yang mengendap di bawah. Jadi dengan kita buat skimmer aja di atas, jadi kita berharap dan kotoran ikan dia turun ke bawah mengendap. Jadi kita sedot. Oke, ada vakum seperti itu Pak De ya. Kita vakum, tetap kita vakum. Jadi tujuannya biar air juga tergantikan. Betul. Nah, jadi tidak ini terus kita putar. Nah, jadi dengan kita menyedot vakum kotoran yang di bawah, jadi otomatis ada penambahan air baru. Ya, 30% dari masing-masing ini airnya terganti dengan yang baru. Jadi filter juga tetap terawat dengan bagus, kualitas air juga tetap bagus. Penyegaran dengan air baru juga ada. Jadi adanya oksigen baru ya Pak De ya. Baru. Nah, untuk maintaining itu atau pemeliharaan itu biasanya digunakan berapa hari sekali Pak De lakukan itu? Kebetulan artinya kalau yang di sini kita menyesuaikan dengan jadwal. Kita seminggu sekali kita sambil cek sambil lihat-lihat, kita sedot dan seminggu sekali karena kita sudah dibantu dengan filtrasi. Betul, nah, betul jadi, sekali, sangat membantu teman-teman. Ya, jadi tidak perlu setiap hari di vakum Pak De ya. Di vakumnya, jadi cukup seminggu sekali kita vakum. Jadi ya cukup menghemat waktu lah. Nah, itu bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman di rumah. Jadi air tetap terjaga, kesibukan kalian juga rutinitas sehari-hari pekerjaan bisa sambil jalan, nggak hanya ngurus ikan. Ya. Di depan kita sekarang adalah sistem pemeliharaan ikan koki Bali di dalam akuarium ya Pak De ya. Jadi bisa dijelaskan sedikit pada bagaimana sistem kerja akuarium ini atau bagaimana biasanya Pak De merawat ikan ini? Kalau yang di sini kita khususkan dia untuk ikan yang sudah dewasa dan mau kita seleksi menjadi calon indukan. Jadi kita tempatkan dia khusus di sini dan juga artinya kita di akuarium, jadi kita bisa untuk memberikan treatmentnya nanti kita bisa mengkhusus. Jadi kalau di kolam karena tercampur banyak ikan, jadi susah kita mentreatment, jadi kita gabungkan di sini yang akan kita treatment aja. Jadi khusus di sini dengan lokasi akuarium segini aja, jadi lebih gampang kita mentreatmentnya. Dan kalau sistemnya sama dengan akuarium yang pada umumnya ya Pak De ya. Pada umumnya ada filter sampingnya sama. Jadi ada mekanis dan biologisnya tetap. Nah, akan maksud dari pembahasan Pak De tadi adalah teman-teman, jadi ketika ikan ini ditaruh di akuarium, kita mampu melihat atau memantau ikan itu dari segala sudut Pak De ya. Nah, jadi indukan itu kita bisa lihat ciri-cirinya dari segi birahinya atau siap tidaknya untuk dipijak. Apakah seperti itu Pak De? Oke, jadinya di samping itu treatment kita untuk indukan, jadi kita lebih tahu dia kapan dia birahinya. Samping itu juga kita bisa dengan posisi akuarium seperti ini
kita bisa melihat perkembangan ikan itu lebih bagus, jelas ya, artinya dengan jelas. tidak banyak ikannya pada ya, hanya mengkhusus pada ya dengan Ikan media yang tidak kecil. banyak, terus dengan view-nya yang dari samping lebarnya, jadi kita bisa lebih detail lihat perkembangan ikan kita. Ya, jadi apa treatment biasanya yang digunakan di sini pada? Jadi ketika ikan itu sebelum dipijah atau persiapan pemijahan? Kalau untuk persiapan pemijahan, kita paling untuk makan, pola makan kita naik sedikit, terus kita kurangi yang berbau grow. Alright. Jadi pakan itu kalau bisa diet seperti itu pada ya? Dieting artinya tidak dengan high protein. Dengan high protein. Jadi apa biasanya dikasih pada? Kita pakai agaru. Agaru, wow. Kita pakai agaru. Murah meriah teman-teman. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal untuk koki Bali. Kita pakai agaru. Terus pemberian pakan hidup juga artinya penting pada ya untuk stamina ya. Untuk stamina, untuk kestabilan alamiah. Biasanya apa yang dikasih pada dari pakan hidup nih Kak? Kalau untuk indukan artinya yang mau dipijah kita pakai jentik. Jentik. Itu tuh semuanya ya, jantan betina pada ya. Nah di sini jantan betina dijadikan satu juga pada? Ya. Ada betinanya, cuman ada jantannya kita untuk istilahnya memancing untuk birahinya. Birahi yang betina pada ya. Jantan muda berarti pada ya. Jantan muda. Nah teman-teman itu sedikit ilmu, artinya sedikit sharing dari padeknya. Kita taruh pejantan muda agar betina itu cepat mematangkan sel telur, gitu maksudnya Pak Daya. Jadi pancingan jantan muda itu yang mengeluarkan sperma yang membuat gonad atau sel telur betina akan cepat lebih matang. Yang itu yang diharapkan Pak Daya. Iya, kita juga dengan menaruh pejantan muda, artinya kita juga ingin membangkitkan proses-proses alami dari ikan itu sendiri. Jadi ada unsur rangsangan pada ya. Unsur rangsangan dari aroma jantan membuat betina lebih cepat birahi. Nah, seperti janji saya tadi teman-teman, kita akan intip koleksi-koleksi ikan berekor atau berwarna biru dari teman-teman. Saksikan terus dan intip keseruan kita di channel Kokin Bali. Kokil. Nah teman-teman, di depan kita adalah contoh beberapa ikan koleksi dari teman-teman di Gria Koki Bali. Jadi bisa dilihat, mudah-mudahan kamera bisa melihat dengan jelas, karena warna biru dari ikan ini adalah hanya sebatas shadow atau bayangan. Kalau dengan kasat mata sendiri kita bisa melihat dengan detail warna biru itu. Nah mudah-mudahan di video ini warna biru itu tertangkap. Nah Pak Dek, bisa dijelaskan sendiri apa sih rahasianya kenapa ikan di sini membuat mata saya tertarik pada warnanya biru semua Pak Dek? Nah kalau yang masalah biru ini kita artinya memang ada terahan di sini. Nah, di sini dan ini beberapa hasilnya yang mau nonjol birunya. Nonjol biru ya Pak ya. Dan ini lagi proses kita untuk kembangkan lebih banyak lagi. Nah teman-teman, jadi teman-teman di Gria lagi berkeinginan untuk mencetak ikan-ikan yang bisa dibilang berdarah biru, yang benar-benar kalau menurut saya pribadi ikan yang spesial teman-teman. Jadi luar biasa, ini ikan yang benar-benar cantik. Nah teman-teman, di depan kita adalah ikan koleksi dari teman-teman Gria Koki Bali. Pak Dek, bisa dijelaskan sedikit Pak Dek, di depan kita ini ikan di umur berapa Pak Dek? Ini udah 8 bulan 8 bulan sampai 9 bulanan Pak Dek. Nah ikan ini berjenis kelamin apa kira-kira Pak Dek? Cewek nih. Nah untuk sehariannya Pak Dek taruh atau keepingnya pemeliharaan dalam akuarium kah atau di kolam? Kita rawat ya di akuarium. Di akuarium Pak Dek ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana belahan ekor tengah atau
belahan ekor tengah dari ikan ini benar-benar detail, artinya terbelah hingga ke pangkal. Itu menurut saya pribadi adalah suatu ciri ikan yang memiliki kualitas baik karena tegasnya belahan ekor. Nah, yang kedua, dari segi bodi dari ikan ini juga sudah mengarah ke bulat telur, bisa dibilang sudah hampir perfect. Kedua, sirip-sirip dan fin juga sudah bisa dibilang sempurna, dan juga mata. Nah, spesialnya adalah mata dari ikan ini memiliki dua warna yang berbeda. Mudah-mudahan di kamera bisa tertangkap dengan jelas. Jadi di sebelah kanan kita adalah berwarna biru dan sebelah kiri matanya dengan berwarna oranye atau gold ya Pak ya. Untuk pakannya pada kasih napin ya Pak? Di pakannya biasa kita kombinasikan agaru dengan takari aja. Agaru dan takari pada ya. Luar biasa teman-teman. Jadi yang buat mata saya tertarik adalah sisik kaca yang dimiliki oleh ikan ini benar-benar menonjol sekali teman-teman. Nah, itu daya tarik yang membuat saya terpesona dengan ikan gebo ini. Di Bali, di depan kita ada seekor panda yang menarik hati. Nah, bisa dilihat teman-teman, panda ini memiliki spesial menurut saya, walaupun ada kecacadan yang ada di bagian ekor. Kecacadan itu biasanya terjadi ketika ikan ini terjadi atau melakukan pemijahan. Nah, bisa dilihat teman-teman, ikan panda ini berdasar putih dan kolaborasi warna hitam dan juga biru. Bisa dilihat di kamera teman. Nah, panda yang spesial menurut saya. Nah Pak Dek, ini panda ini berjenis kelamin apa Pak Dek? Panda ini cowok Pak Dek ini. Oh, luar biasa teman-teman. Nah, bisa dilihat ikan yang memiliki dasar warna mata hitam dan lis merah, dan tetap dengan gincu hitam juga. Ikan ini ready to drop. Nah, yang lagi satu adalah ikan yang berdasar warna putih, dasar mata biru dan memiliki lis warna biru teman-teman. Nah, ini juga termasuk ikan yang spesial menurut saya pribadi karena jarang ikan warna putih memiliki sisik seperti ini. Nah, ini biasanya yang saya lihat di lapangan atau di teman-teman breeder, ikan putih jarang memiliki sisik kaca. Jadi ini ikan putih yang memiliki sisik kaca. Ya, menarik hati teman-teman ikan-ikan di sini teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin mengunjungi atau main-main ke tempat sini, teman-teman di sini bakal welcome sekali. Jadi kontak buat teman-teman akan kita taruh di deskripsi. Jadi Facebook, WA dan nomor WA dan Instagram akan kita cantumkan di deskripsi. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung atau kontak dengan teman-teman di Gria bisa langsung dihubungi di kontak yang tertera di sana. Di depan kita teman-teman, ikan pejantan yang memiliki bodi seperti wanita. Ini termasuk jarang. Jadi bisa dilihat dengan jelas sisiknya karena umurnya juga sudah lumayan matang. Nah, sisik kaca yang dimiliki ikan putih ini juga menarik hati. Nah, matanya juga dasar merah dan lis merah, tetap dengan gincu yang menarik. Pak Dek, ini ikan di umur berapa Pak Dek? 1 tahun up. Nah, ini pejantan Pak Dek ya? Yeah. Wow, spesial sekali koleksinya nih. Jadi jantan putih dengan sisik kaca. Ya, teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe
agar channel ini berkembang dan mampu memberikan video-video edukasi lainnya. Nah teman-teman, gimana ternyata tadi atau jalan-jalannya di tempat atau di Mabes Gria Koki Bali? Nah Pak Dek, ada nggak pesan buat teman-teman para pemula yang baru ingin memelihara ikan, atau para pemula yang kedepannya bagusnya seperti apa? Kalau menurut saya pribadi dan teman-teman di sini, ya kita berharap ikan Mas Koki Bali ini tetap eksis, tetap berkembang dan tetap dilestarikan. Kalau bisa berkembang lagi ke akhirnya dengan kualitas yang lebih bagus dan dengan kualitas kontes istilahnya kayak sekarang, artinya untuk bisa meramaikan pelestarian ikan Mas Koki Bali ini. Ya, jadi teman-teman, saya perjelas lagi. Jadi keinginan atau ajakan Pak Dek adalah bagaimana kita mengangkat ikan ini agar bisa menjadi ikan raja di tanahnya sendiri. Dalam artian ikan ini mampu menjadi salah satu varian ikan yang ada di Indonesia untuk saat ini. Jadi teman-teman nasional pada umumnya, mudah-mudahan ikan ini akan ada lombanya di tingkat nasional seperti ikan-ikan goldfish pada umumnya, entah itu orana, ryukin, demekin, dan rancu. Jadi impian kita di Bali atau breeder Bali adalah ikan ini agar bisa ada di ajang kontes internasional juga. Nah, terima kasih teman-teman sudah tetap stay tune di channel Kokin Bali. Mudah-mudahan kedepannya atau ada teman-teman yang ingin kita liput, memberikan ide atau liputan kemana, tentang permasalahan apa, bisa dicantumkan di komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kokin Bali. Salam Koki Bali. Koki Bali.